diminum. Biar kamu sehat dan bayi kamu juga sehat. Udah gila ya kamu? Malah dibuang? Mbak pikir aku bodoh? Aku tahu niat jahat kamu, Mbak. Kamu mau racunin aku, kan? Kamu harus minum jamu beracun ini, Anjani. Biar kamu dan anak kamu nggak bisa melihat dunia. Aku juga sudah tahu semuanya. Arya, aku bisa jelasin semua, Arya. Jelasin apa? Mau coba jelasin kalau Mbak yang sudah mau coba bunuh istri dan anakku yang belum lahir. Semua kebutuhan Mbak aku penuhi. Tapi balasannya apa? Mbak coba ngeracunin istri aku. Mbak juga yang sudah bikin dagangan kami jadi anyir rasanya. Padahal aku beli ayamnya di tempat langganan. Aku sudah tahu kualitasnya. Tapi rasanya jadi aneh. Tiba-tiba pembeli jadi sakit perut. Lapak kami harus tutup. Dan saya sudah tahu semua. Mbak pelakunya. Iya, aku yang ngelakuin semuanya. Aku benci sama kamu, Jani. Aku juga kecewa sama kamu, Arya. Harusnya aku yang bisa gantiin almarhum Linda buat jadi istri kamu. Bukan dia. Linda itu perempuan baik-baik. Sedangkan Mbak nggak akan pernah bisa gantikan dia. Dan saya sedikit pun tidak ada rasa sama Mbak. Kurang ajar ya kamu, Jani. Pergi kamu dari rumahku. Pantesan, Mbak. Sekarang kami jadi paham kenapa dia bisa segitu membenci kamu. Dan Dira sendiri bagaimana, Mbak? Mbak Mira nggak berhenti jahatin kami, Mbak. Setelah gagal hancurin saya, dia mulai memecah belah keluarga lewat Dira. Dia adu domba Dira sama saya. Bikin anak itu jauh dari saya. Karena semua tekanan itu, akhirnya Mas Arya jatuh sakit. Dira, kenalin. Ini Benny, anak teman tante. Orang tuanya tajir loh. Nggak kayak mantan kamu. Hai. Hai, kenalin, nama aku Benny. Aku senang kenalan sama kamu. Aku Dira. Ya udah sana jalan. Biar lebih akrab. Aku jalan dulu ya, Tante. Dira, kamu ganti baju dulu, itu terlalu terbuka. Kamu nggak usah ikut campur ya. Sekarang kan Dira tinggal di rumah aku. Jadi urusan Dira biar aku yang urus. Aku cuma ngingetin, Mbak, karena aku peduli. Sekalipun aku bukan ibu kandungnya Dira, tapi aku tetap sayang dan peduli sama Dira, Mbak. Ibu tiri nggak akan pernah sayang sama anak tirinya. Saya nggak seperti itu ya, Mbak. Udah jalan, Dira. Dira, jangan pulang terlalu malam ya, Dira. Kamu nggak usah bawa-bawa energi negatifmu itu ke Dira. Saya nggak mau ribut di sini ya, Mbak. Tapi saya nggak akan diem aja kalau Mbak terus racunin Dira, Mbak. Oke, kita lihat aja nanti. Kamu itu bukan cuma suara doang yang bagus, tapi kamu juga cantik banget kalau lagi nyanyi. Terima kasih, Ben. Ben, jangan gini dong. Kita kan baru kenal. Udah, kamu gak usah takut sama aku. Aku itu suka banget sama kamu.
Halo Dira. Tante tolongin aku mau diperkosa Tante. Ayo, kamu di mana sekarang Dira? Di Sakura Room 7. Tolongin aku Tante. Lepasin dia. Halo? Kurang ajar. Gila kamu Mira, jodohin anak aku sama dia. Cuma ngenalin. Aku nggak nyuruh dia perkosa. Kurang ajar kamu ya. Aku kenalin ponakanku untuk berpacaran. Bukan malah kamu merkosanya, tahu? Bacot kamu. Mbak Mira mengalami kebutaan permanen karena luka dari pecahan botol. Meski apa yang dia lakukan ke kami sangat menyakitkan, dia tetap bagian dari keluarga. Saya dan Mas Arya memutuskan untuk tetap merawatnya. Saya salut Mbak sama kamu. Kamu tidak hanya saja memaafkan, tapi bahkan merawat orang yang hampir menghancurkan kehidupan kamu. Alhamdulillah, sejak malam itu Dira mulai membuka hatinya. Dia mulai mau menerima saya sebagai ibunya. Bahkan sekarang dia panggil saya ibu tanpa ragu. Itu anugerah paling besar buat saya. Saya sangat terharu Mbak mendengarkan kisah kamu. Sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, tapi Mbak Anjani bisa berdiri dengan kepala tegak. Dan ini bukan hanya saja soal bertahan Mbak, tapi juga memaafkan, merangkul, dan juga membangun kembali. Itu semua karena saya percaya Mbak, bahwa luka bisa sembuh asal kita ikhlas. Tapi keluarga itu adalah tempat yang paling tepat untuk kita memulai kembali. Setuju sekali Mbak, dan terima kasih banyak Mbak Anjani sudah hadir membagikan kisahnya. Pemirsa, kisah Mbak Anjani hari ini mengajarkan kita bukan hanya saja tentang perjuangan, tetapi tentang harapan, tentang keberanian, dan hati yang besar. Terkadang hidup memberikan kita luka yang dalam, tetapi dengan cinta, ketulusan, dan keberanian, maka luka sedalam apapun bisa sembuh. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hari Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya.